anak-anak ibu. Besok jangan diulangi ya. Sebelum berangkat sekolah kita wajib sarapan. Karena apa? Agar apa? Oke, pinter. Nah itu tahu. Nah sebelum belajar ibu akan absen terlebih dahulu ya. Bintang Azahwa. Oke. Cantika Oktaviani. Oke. Puput Ardela. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita siapa yang mau mimpin doa? Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Nah, Ibu ajari ya. Mimpin doanya gini. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Nah, gitu ya. Siapa yang mau mimpin? Okta? Bintang? Puput? Oh, berarti lain kali ya. Oke, Ibu yang akan memimpin doa. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, tetap semangat belajar ya. Kita hari ini mau belajar apa ya? Oh, belum tahu ya. Hari ini kita akan belajar materi pada tema 1, subtema 1, yaitu organ gerak hewan. Kita mau belajar apa anak-anak? Organ gerak hewan. Oh, pintar sekali anak-anak ibu ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, ibu akan menayangkan video ya. Nah, Nah, perhatikan anak-anak. Perhatikan videonya ya. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Harimau yang sedang berlari mengejar mangsa. Nah, pintar sekali. Oke, kita stop dulu videonya sampai di sini. Nah, ibu mau tanya nih, setelah kita menonton video tadi, nah, tahu nggak sih kenapa harimau dan rusa itu dapat berjalan dan berlari? Belum tahu ya? Oke. Nah, hewan harimau dan hewan lainnya itu dapat bergerak karena memiliki alat gerak. Nah, kalau bagaimana dengan manusia? Manusia bergerak menggunakan apa ya? Tangan, kaki. Oke, pintar sekali murid-murid ibu ya. Manusia dan hewan lainnya itu bergerak menggunakan tangan dan kaki. Nah, setiap makhluk hidup itu dapat bergerak. Makhluk hidup akan bergerak apabila mendapatkan rangsangan yang mengenai sebagian tubuhnya atau seluruh tubuhnya. Misalkan contohnya bintang. Nah, bintang ingin minum, kan? Bintang haus ingin minum. Nah, itu bintang akan berjalan ke dapur dan mengambil minum kan? Nah, itu adalah contoh dari rangsangan sebagian ataupun bagian seluruh tubuh ya. Nah, itu ya. Misalkan contohnya lagi, setiap pulang sekolah kalian bermain petak umpet atau bermain kasti bola
bola kecil gitu kan ya, sering kan. Nah itu kan otomatis kalian akan berlarian. Nah itu kan bagian tubuh tangan, kepala, badan, kaki itu kan mendapat rangsangan untuk berlari agar kita tidak terkena bola. Nah agar kita tidak terkena bola. Nah itu adalah contoh dari tubuh kita terkena rangsangan seluruh bagian tubuh. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Oke. Nah, gerak itu dibedakan menjadi dua. Gerak apa saja ya? Ada yang tahu nggak? Belum tahu? Oke. Gerak itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gerak pasif. Gerak dibedakan menjadi dua. Yang pertama gerak aktif, kemudian gerak pasif. Nah, mengapa dikatakan gerak aktif? Gerak aktif itu menyebabkan terjadinya perpindahan tempat atau kedudukan. Contohnya, manusia yang berjalan, kucing berlari, begitu ya, ataupun burung terbang. Nah, misalkan dari duduk di sini, nanti pas istirahat kan kalian pada ke kantin. Nah, itu kalian berjalan ke kantin, itu kalian sedang melakukan gerak aktif. Oke. Kemudian gerak pasif. Apa sih Bu gerak pasif itu? Nah, gerak pasif itu gerakan yang tidak menyebabkan perpindahan tempat atau kedudukan. Nah, biasanya itu dialami oleh tumbuhan putri malu. Ada yang tahu nggak ya tumbuhan putri malu itu seperti apa? Nggak tahu? Tahu? Nah, kalau daun putri malu itu kan kalau disentuh kan dia menguncup kan? Nah, itu adalah salah satu contoh dari gerak pasif. Oke, bisa dipahami anak-anak? Gerak pasif tadi dibedakan menjadi dua, apa saja ya? Yang pertama gerak aktif. Oke, yang kedua Pasif. contoh dari gerak aktif itu seperti apa ya? Berjalan. Terus apa lagi? Berlari. Oke, pintar. Terus kemudian gerak pasif contohnya seperti apa ya? Ayo lupa ya. Nah, ya tumbuhan putri malu. Terus daun-daun, misalkan daun pohon jambu itu tertiup angin kan? Nah, itu kan ya. Kemudian jika bintang menoleh atau okta atau puput, nah menoleh dipanggil puput dalam Mbak. Nah gitu kan, noleh gini cuma noleh tok, tapi badannya nggak berpindah. Nah itu namanya disebut gerak pasif. Oke, pinter. Nah, gerak pada hewan dan manusia itu menggunakan organ gerak yang tersusun pada sistem gerak. Oke, organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Alat gerak pada hewan dan manusia ada dua macam, yaitu otot dan tulang. Nah, mengapa otot disebut gerak aktif? Nah, otot disebut alat gerak aktif itu karena memiliki suatu penyangga kimia, yaitu protein aktin dan meosin. Nah, protein aktin dan meosin ini akan menghasilkan aktomeosin. Nah, aktomeosin ini yang menyebabkan otot dapat bergerak, ya, yang mampu membuatnya bergerak. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, pada saat otot menempel pada tulang bergerak.
tersebut akan membuat tulang ikut bergerak. Begini ya. Ini misalkan contoh ya, ini tulang, terus ini otot. Terus ketika ototnya bergerak ke sini, otomatis ini tulangnya ikut bergerak. Jika ototnya bergerak ke sini, tulangnya ikut bergerak ke sini. Oke, pintar. Kemudian, kenapa sih Bu tulang itu disebut alat gerak pasif? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Oke, tulang disebut alat gerak pasif karena tidak memiliki atau tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya alat gerak, yaitu otot. Oke. Nah, maka tulang-tulang itu tidak akan mampu membuat pergerakan jika pada tulang tersebut tidak memiliki otot. Nah, misalkan contohnya saja ya, ketika anak-anak suka makan ayam, nah tulangnya itu kan sudah bersih, nggak ada dagingnya, nggak ada ototnya, nggak ada kulitnya. Itu kalau diletakkan di meja seperti ini, apakah tulang itu dapat bergerak dengan sendirinya? Nah, tidak kan? Nah, kecuali jika tulang ini masih menempel pada badan ayam, itu masih ada ototnya, dagingnya, dan juga kulitnya, maka tulang tersebut akan bergerak. Nah, contoh sederhananya seperti itu ya. Nah, oke, Ibu akan memberikan tugas. Nanti dikerjakan ya di buku cetaknya halaman 29. Soal 1 sampai 5 itu soalnya isai. Nah, kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan pertemuan besok. Oke, jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, good job anak-anak Ibu. Nah, anak-anak tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan ya. Jangan lupa kalau mau berangkat sekolah apa? Sarapan dulu. Nah, sarapan terlebih dahulu agar apa anak-anak? Semangat belajar. Nah, oke, semangat belajarnya begitu ya. Nah, jangan lupa PR-nya dikerjakan, tetap semangat. Ada yang mau mimpin doa enggak? Doa setelah belajar. Wal asri. Nah, itu loh. Tahu enggak? Ayo, Ibu aja yang mimpin. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, kita membaca doa terlebih dahulu ya.